Perusahaan melanggar ketentuan upah kerja lembur dapat dikenakan denda 100 juta. Kok bisa? Simak video ini agar kalian tahu penjelasannya. Hai, saya Nia Septianggraini dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya adalah apa itu upah dan waktu kerja lembur, apa hak yang diperoleh dari pekerja dari kerja lembur, dan apa konsekuensi perusahaan ketika melanggar ketentuannya. Waktu kerja lembur adalah ketika perusahaan mempekerjakan pekerja di luar jam kerja. Misalnya, seorang pekerja bekerja seharusnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Namun, katakanlah pekerja itu bekerja sampai jam 7 malam. Nah, kelebihan waktu 2 jam itu disebut dengan waktu kerja lembur. Bagi pekerja yang melakukan lembur, maka pekerja tersebut mendapat hak upah lembur. Hal ini diatur dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Jadi, upah lembur adalah hak yang diperoleh oleh pekerja ketika melakukan lembur sesuai dengan undang-undang. Sekarang bagaimana ketika pengusaha tidak memberikan upah kerja lembur kepada pekerja yang telah melakukan lembur? Apa yang dilakukan oleh pekerja dan apa dasar hukumnya? Nah, dalam video ini saya akan memberikan contoh langsung praktik ketenagakerjaan, yaitu kasus viralnya karyawan PT SAI Apparel yang tidak diberikan upah kerja lemburnya, sehingga menimbulkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Memang ketika pengusaha tidak memberikan upah kerja lembur kepada pekerjanya, itu sangat merugikan dan melanggar hak pekerja. Hal ini tentu ada mekanisme penyelesaiannya. Tetapi sebaiknya ketika hal ini terjadi, maka diselesaikan dengan jalur musyawarah dahulu dan menjadikan pilihan hukum sebagai langkah yang terakhir. Namun ketika musyawarah tidak menemukan kesepakatan, maka pilihan hukum atau langkah hukum adalah sebagai pilihan yang terakhir. Nah, ketika kewajiban pengusaha untuk membayar upah lembur pekerja itu dilanggar, maka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 182 Ayat 1 dan Ayat 2 Junto Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran loh. Maka ancaman hukumannya adalah kurungan pidana minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, atau dengan denda 10 juta rupiah dan maksimal 100 juta rupiah. Wah, besar sekali ya. Nah, jika pekerja ingin menuntut haknya, maka bisa dilakukan dengan cara melapor ke Disnaker setempat. Alternatif lainnya adalah mengajukan perkara ini ke pengadilan industrial. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk penonton. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.